mengkaji usaha ketahanan pangan di desa ini mulai dari bulan Januari dengan membentuk tim ketahanan pangan, dilanjutkan dengan kaji belajar lah di beberapa daerah. Di daerah Basarang ada ayam potong, kemudian di Mentaren ikan, kolam ikan, kemudian di Palangkaraya ikan bioflok, kemudian dilanjutkan di Plehari Kalimantan Selatan yaitu ayam petelur dan itik. Pengelolanya dikelola oleh Pak Jono selaku mitra dari peternak BUMDes itu sendiri, dan ada 2 peternak baru lagi yang kemarin juga kami datangkan sebanyak 200 ekor. Untuk jumlah itik saat ini sebanyak 430. Untuk sistem bagi hasilnya yaitu 70% untuk peternak, 30% untuk BUMDes. Distribusi telurnya yaitu dari peternak dibawa ke pengurus BUMDes, kemudian sama pengurus BUMDes dipasarkan baik yang ada di lingkungan desa Purwodadi, tapi saat ini juga merambah ke desa lain untuk penjualan telurnya. Di produksi telur ini juga kami gunakan untuk menunjang kegiatan posyandu dalam bentuk makanan tambahan, dalam bentuk bahan mentah, sehingga telur-telur ini dikasihkan dan diolah sendiri oleh orang tuanya sehingga dapat memenuhi nutrisi anak-anak balita yang ada di desa Purwodadi. Untuk sampai saat ini kita belum menerima laporan sih ada turun atau tidak, tapi yang jelas ini juga bagian upaya kita untuk menurunkan angka stunting yang mana di desa Purwodadi juga cukup tinggi. Namun alhamdulillah di tahun 2025 ini ada penurunan. Bebek ini pakannya murni dari pabrikan gitu ya. Terus satu bebek itu satu hari 1,3 on. Jadi kita bagi 2 kali kasih makan pagi dan sore. Jadi 1,3 itu 1 ekor dibagi 2 gitu Bu. Jadi intinya nanti kelihatan kalau 230 itu berarti sekitar 36 kilo dibagi 2. Jadi kasih makan pagi dan sore. Terus selain ada makanan pabrikan juga kita kasih juga makanan tambahan yaitu istilahnya camilan siang hari lah gitu ya. Jadi dari daun indigo pera. Kemarin dari nasihat dari apa tuh bimbingan Pak dari Pak Balai Banjarmasin dari Plehari itu bahwa indigo pera adalah bagus untuk penambahan makanan bebek karena akan menambah warna telur itu berwarna kuning, kuningnya bagus. Kalau dibuat telur asin itu akan kelihatan bagusnya itu ya. Itu keinginan kami karena saat ini adalah prioritasnya itu kan ketahanan pangan. Jadi kita berupaya menggali potensi khususnya yang ada di ketahanan pangan, Pak. Sehingga dari bawah sampai ke pusat ini sama prioritasnya. Dan kita berupaya nanti tidak hanya usaha itik telur ini saja, namun juga di bidang unggas yang lain. Ini masih kami kaji dan kami analisa. Mudah-mudahan nanti di program ketahanan pangan dari dana desa yang 20% ini dapat menciptakan usaha baru lagi. Kita berencana untuk tahun depan ini melalui kegiatan badan usaha milik desa ini dapat menyumbang PAD sehingga nantinya dapat kita gunakan untuk membeli ambulan, Mbak. Mengapa demikian? Karena sekarang di tengah efisiensi dan prioritas kebijakan pusat yang sudah mengikat, ini sedikit kami di desa ini kurang leluasa dalam mengelola anggaran. Itu kami berupaya melalui program ketahanan pangan ini dapat memberikan PAD dan berfungsi penuh menghasilkan PAD sehingga nanti kami bisa membeli ambulan tidak 100% menggunakan dana